Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sana channelnya Tusam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua orang semua kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang terus memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngikutin kasus diplomat muda Indonesia dari Kementerian Luar Negeri, ya kan? Arya Danu Pangayunan. Ini terjadi pada tanggal 7 bulan 7 ya. Ini ada mayat ditemukan di salah satu kamar kos, ya kan? Yang menjadi anehnya mayat ini dilakban cuy. Mukanya ya kan lakban, pakai lakban kuning, terus di sini bonggolan lakbannya ini nggak digunting ya cuy ya. Nah, gimana ceritanya diplomat ini bisa meninggal dunia dan apa kejanggalan-kejanggalannya? Mungkin kalian yang mengikuti kasusnya, ayo kita bahas bersama. Siapa Arya Danu Pangayunan? Arya Danu Pangayunan adalah salah satu diplomat muda, umurnya 39 tahun, yang sudah mewakili Indonesia di berbagai negara. Salah satu tugasnya yang akan dia tempuh ini adalah pengiriman ke Finlandia, ya kan? Dia akan diberikan tugas ke Finlandia pada akhir Juli, coy. Nah, Arya, ya kan kita sebut aja Mas Arya ya. Ya kita doakan dulu semoga almarhum ini diampuni segala dosa dan iman Islamnya diterima Allah Subhanahu wa taala ya gitu ya. Jadi Mas Arya ini sering menangani beberapa kasus TPPO ya cuy ya. Perdagangan dan penjualan orang dipekerjakan di luar negeri secara ilegal. Nah, Mas Arya ini juga pernah jadi salah satu saksi di persidangan TPPO ini. Apakah Mas Arya ini memiliki peran penting dengan para oknum TPPO di luar sana, ya kan? Dari Kemenlu ini mengatakan bahwa jangan pernah kaitkan kematian Mas Arya ini dengan kasus TPPO, cuy. Tapi orang-orang menduganya ini tidak wajar, kematian tidak wajar, cuy. Oke, kita bahas. Jadi Mas Arya ini ditemukan di kamar kosnya itu kan pagi harinya di tanggal 8. Ini dikarenakan bapak kos atau penjaga kos ini mencongkel jendela untuk memastikan karena Mas Arya ini tidak nyaut-nyaut cuy dipanggil. Sebelumnya di jam 23.24 Mas Arya ini malam hari ya, di tanggal 7-nya Mas Arya ini di jam 23.24 ini membuang sampah. Sampahnya cukup gede ya, plastiknya cukup gede. Dia menggunakan masih pakaian rapih ya cuy ya, belum kolor gitu kan. Berarti ini Mas Arya memang habis jalan-jalan gitu kan, habis pergi keluar gitu kan. Itu entah itu sampah makanan, entah itu sampah apa, tapi polisi belum mengungkapkan dan belum merilis ya cuy ya. Jadi Mas Arya ini membuang sampah di jam 23.24 di tanggal 7. Dibuanglah di pojok ruangan cuy. Jadi ruangannya tuh kayak gini. Ini kamar Mas Arya, ini kamar kedua. Di sini tempat pembuangan sampah cuy. Ada tempat kecil gitu kan. Nah, nggak lama cuy, cuma 1 menit aja Mas Arya ini kembali lagi ke kamarnya cuy. Di jam 23.25 Mas Arya ini sudah masuk lagi ke kamarnya. Pintu kamar Mas Arya ini menggunakan sistem card lock ya, atau sistem otomatis yang mengunci gitu cuy, dan harus dibuka oleh kartu. Saat masuk sudah tidak ada pergerakan lagi nih yang terjadi di daerah tersebut. Cuma di sini yang menjadi janggalnya, penjaga kos ini mondar mandir cuy. Di jam 00.23 si bapak kos ini mengecek kamarnya si Mas Arya ya. Jadi bolak-balik ya kan cuy di situ. Tapi nggak digedok udah cuy. Pengakuan bapak kos itu disuruh oleh istrinya yang coba lihat bapak Arya ada nggak di kamarnya gitu kan. Cuma karena bapak kos ini nggak enak ya untuk menggedok, jadi pengakuan si bapak kosnya ini ya cuma ngecek aja di wilayah tersebut cuy. Hampir 2 kali ya dia ini mondar-mandir gitu cuy. Dan memang banyak kejanggalan-kejanggalan di situ cuy. Karena apa? Karena lampu yang digunakan di kosan itu menggunakan smart lamp ya, atau kalau ada orang nyala gitu cuy, kalau nggak ada orang nggak nyala. Tapi kenapa saat bapak kos itu mengecek lampu itu nggak nyala gitu cuy, malah mati gitu kan. Nah, ini yang menjadi perdebatan orang-orang. Bahkan CCTV terbaru ya kan, ini sampai ngezoom ya kan, di pagi harinya bapak kos tadi yang bawa sapu ya kan, tapi nggak nyapu, yang tadinya pengakuannya disuruh istrinya untuk mengecek gitu kan.
Nah, dia bersama tetangga yang ke kosannya Mas Arya ini untuk berani untuk mendobrak. Awalnya sudah mengetuk pintu beberapa kali nih Bapak kos. Parya, ya kan? Sudah dicoba dengan master card ya, atau kunci cadangan. Kan biasanya Bapak kos ini punya kunci cadangannya. Di beberapa kali ditutkan, ini nggak buka-buka juga, ya kan? Kecil kan nggak buka-buka cuy. Lah, kenapa gitu kan? Jadi akhirnya keputusan mereka untuk membongkar jendela, ya kan? Karena apa? Karena dia merasa bahwa kayaknya digerendel dari dalam. Akhirnya jendela ini dicongkel, cuy. Ya mungkin ya di situ netizen itu ngomong, loh kok gampang banget nyongkel jendela gitu kan? Ya mungkin sudah tahu triknya gimana caranya, atau umur yang digunakan juga nggak terlalu keras juga ya kan? Sehingga gampang banget gitu. Saat dicongkel ternyata memang benar cuy, digrendel dari dalam. Jadi walaupun ini smart lock ini dibuka ya kan, tetap aja nggak bisa buka karena digrendel gitu cuy dari dalam. Akhirnya nyelodok lah tuh, terus sambil ngomong ya Parya gitu kan. Loh emang dia nggak curiga kayak di dalam itu Parya itu lagi ngapain ya kan. Akhirnya pas dibuka grendelnya, ini tetangganya sengaja sudah memvideo, alasannya untuk keamanan gitu kan, karena membobol atau masukin kamar orang tanpa izin gitu coy. Itu sebenarnya hal yang wajar ya, memang benar kalau misalkan kita nggak ada saksi ya kita harus dengan by video kayak gitu coy. Saat masuk ini kan Parya lagi tidur Paryanya katanya. Loh Kaisam kok apa namanya nggak kaget ya kan? Nggak kagetnya kenapa cuy? Karena Pak Arya ini ditutupin selimut saat tidur. Jadi posisinya Arya ini nutupin sendirinya dengan selimut cuy. Jadi dikiranya ya tidur. Saat dibuka selimutnya, amazing, ternyata Arya Daru ini meninggal dunia dengan posisi muka yang dilakban. Wow. Dan di situ langsung dihubungi polisi datang cuy. Nah yang jadi masalahnya polisi Indonesia itu nggak langsung diamankan ya TKP ya, maksudnya coba dilihat ada nggak sidik jari, ada nggak ini apa namanya jejak kaki ya kan, langsung aja dibawa itu jenazah ya kan, dan dinyatakan bahwa kasus bunuh diri katanya. Ya kita nggak terima ya cuy ya, kok bisa gitu kan, karena tidak ada saksi dan tidak ada bukti. Apa lagi nih ya blundernya, kenapa CCTV yang ditampilkan di media sosial ini sudah di-cut gitu cuy, atau tidak original cuy. Banyak ahli CCTV ya menyatakan bahwa ini ganjil. Makanya muncullah Justice for Arya ini sedang dilakukan penyelidikan. Polisi sih mengatakan sudah otopsi ya, tinggal menunggu hasil otopsi ya cuy ya. Tapi posisi Mas Arya ini sudah dimakamkan cuy. Mas Arya ini dari Sleman, Jogja ya cuy ya. Hujan guys, kita pindah dulu. Jadi sebelum meninggal dunia, si Mas Arya ini jalan-jalan ke mall cuy. Nah saat di situ dia itu minta apa namanya minta saran dari istrinya, baiknya ini beli baju yang mana katanya, kayak gitu kan. Jadi karena memang Arya ini tipikal family man gitu kan, jadi tidak bergantung dengan istri gitu cuy. Bahkan kebiasaan Mas Arya dengan istrinya ini sebelum tidur dan setelah tidur ini selalu video call. Cuma pada malam kejadian, ini kan kejadiannya di jam 11 aja Mas Arya ini masih buang sampah gitu cuy. Padahal istrinya itu sudah menghubungi Mas Arya, handphonenya itu sudah mati dari jam 9 malam cuy. Ini apakah memang Mas Arya ini memang sengaja untuk membunuh dirinya sendiri gitu kan, atau ada yang membunuh? Nah ini menurut kalian gimana? Ini misteri masih belum terungkap, karena ini biasalah kalau Indonesia tuh kalau nggak dibahas secara viral tuh nggak enak gitu cuy ya kan. Jadi banyak bahan gibahan ini kan, para apa namanya, para aktivis para apa namanya yang mengerti tentang kasus ini pada komen semuanya ya. Tapi kita netizen ya, kita mencari gitu kan bukti secara deterjen gitu kan. Nah yang jadi permasalahan, si Arya ini melakban mukanya dengan lakban kuning, dan itu lakban kuning itu susah banget ditemukan di toko-toko cuy ya kan. Bahkan perekatnya itu rekat banget gitu kan. Maksud kayak disam ya, memang sih tangannya Arya ini nggak diperban ya, cuma dia merbanin kepala gitu kan, mata, hidung ya kan, sampai leher kayak gini diperban sendiri cuy. Apa orang-orang pada mikir apakah memang kelainan seksual gitu kan, yang disebut fetish atau apa namanya, punya gairah hasrat seksual yang dengan cara dipukul gitu cuy, secara ekstrim kayak gitu kan. Atau mungkin juga nih Mas Arya ini punya gairah menyimpang seperti itu gitu kan, jadi dia
tutup tutup matanya gitu kan, terus dia tutupin selimut, terus dia melakukan kepuasan seksual sendiri gitu kan. Tapi yang jadi anehnya, jika melakukan ke arah sana itu tidak ada sperma atau cairan yang ditemukan di dalam tubuhnya. Jadi otomatis Mas Arya ini tidak melakukan ngituin terongnya sendiri gitu kan. Nah ini terbantahkan ya, karena tidak ada cairan sperma di dalamnya cuy ya. Nah ini menjadi misteri, jadi siapa nih yang melakukan ya kan? Yang jelas sih ya pastinya harusnya CCTV itu dimunculkan ya. Pastinya si polisi juga punya sih full CCTV-nya ya kan. Cuma di sini karena yang ditaruhnya itu blunder gitu kan, potong-potongan, ya ini yang menjadikan netizen ini bertanya-tanya. Kasusnya masih kita kawal cuy. Jadi ini ya yang sedang kita perjuangkan. Apakah Arya Danu, diplomat muda, itu meninggal dunia dikarenakan dibunuh atau sengaja membunuh dirinya sendiri? Menurut kalian gimana? Apakah ada hubungannya dengan kasus TPPO? Coba komentar, ya kan? Nah ini ngeri sih, ngeri sedap ya kalau kita bekerja melawan sindikat seperti ini ya, bisa-bisa ya seperti ini gitu kan, seolah-olah menjadi bunuh diri. Ngeri ya. Ya keluarganya, dari keluarga pengakuannya sih Mas Arya ini nggak kayaknya jauh banget untuk menyakiti dirinya sendiri gitu cuy, ya kan? Ya itu tadi tuh ya cuy ya, kok bisa gitu kan? Ampun. Apalagi kalau misalkan kita berbicara sindikat ya cuy ya, bahkan ada oknum aparat negara juga yang mau gitu bekerja sama ya kan. Ya kapan Indonesia mau maju gitu kan? Ya semoga aja sih polisi ini bisa mengungkap kebenaran tentang kematian diplomat muda Arya Danu Pangayunan. Ikuti terus kasus ini, nanti KSM update apakah hasil forensik ini menyatakan bahwa ada orang lain yang berperan dalam kasus Arya ini, ya kan? Tapi selama ini masih dalam penyelidikan polisi ya cuy ya. Ya kita doakan saja. Buat kalian hati-hati tuh ya, jangan percaya aja dengan iming-iming gaji besar. Pada endingnya kalian dijual, justru kalian dijual di luar negeri pengen pulang, yaitu adalah orang-orang seperti Arya ini yang berperan untuk memperjuangkan kalian kembali ke Indonesia. Itu resikonya apa? Resikonya ancaman keluarga dan lain-lain. Itu memang nyata adanya cuy, ya kan, nyata adanya. Apalagi kasusnya Munir waktu itu ya kan, yang memperjuangkan kebenaran dengan keadilan ya kan. Memang Indonesia tuh sekarang tuh udah banyak penjahat cuy, beneran deh. Makanya orang-orang baik kayak gitu dimusnahkan gitu kan. Hati-hati aja buat kita semuanya ya cuy ya. Menurut kalian nih kasus pembun apa bundi? Coba kalian ngikuti kasus ini nggak? See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.